Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita bertemu lagi. Kali ini bahasan kita tentang bimbingan pribadi, yaitu self concept atau konsep diri. Sesekali kita perlu bercermin, melihat diri kita sendiri. Jangan-jangan orang lain lebih paham diri kita daripada kita sendiri. Ya, mari kita bercermin, melihat diri kita dengan senyum yang manis, dengan senyum yang ceria. Kita amati diri kita sendiri. Anak sekalian, pada kesempatan ini tujuan layanan diharapkan nanti setelah pertemuan ini anak-anak bisa: 1. Menjelaskan arti konsep diri, 2. Menyebutkan aspek-aspek pembentukan konsep diri, 3. Menyebutkan 3 dimensi tentang konsep diri, 4. Menjelaskan konsep diri baik yang negatif maupun yang positif, dan yang terakhir nomor 5 yang penting, mari anak-anak bisa menerapkan konsep diri yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5 itu lebih penting dari semuanya. Namun nomor 5 tidak bisa dilaksanakan jika 1, 2, 3, 4 belum dipahami. Oke. Materi layanan pada kesempatan ini ada 3. Yang pertama, pengertian konsep diri. Yang kedua, unsur-unsur konsep diri. Yang ketiga, macam-macam konsep diri, baik yang positif maupun yang negatif. Anak-anak mengawali pertemuan ini dengan sebuah pertanyaan: siapa sebenarnya saya? Kembali lagi saya sampaikan, jangan-jangan orang lain lebih paham tentang diri kita daripada kita sendiri. Memang manusia itu misteri yang tidak pernah ada habis-habisnya untuk dipelajari. Tetapi minimal kita memahami diri kita sendiri lebih baik daripada apa yang dipahami orang lain tentang diri kita. Siapapun ingin dirinya sukses. Apakah sukses dalam belajar, kita menjadi juara kelas, juara sekolah, juara di tingkat kabupaten, bahkan tingkat nasional, bahkan internasional. Atau kita sukses bergaul, teman kita banyak, teman kita baik-baik banyak, teman kita di medsos banyak, di Instagram banyak, di WA banyak, di Facebook banyak, di Twitter banyak, di Line banyak. Atau kita sukses berkarir, kita punya karir yang bagus, karir kita menanjak terus, gaji kita besar misalnya. Kita juga ingin sukses berkeluarga, punya istri yang baik, punya suami yang baik, punya anak-anak yang sukses. Dan tidak kalah pentingnya, kita juga ingin sukses segala-galanya. Sukses segala-galanya, baik sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dan itulah impian semua orang, termasuk anak-anak, termasuk saya dan siapa saja. Saya yakin begitu. Orang-orang normal pasti punya impian seperti itu. Anak-anak boleh bermimpi menjadi seorang direktur perusahaan besar, perusahaan multinasional atau perusahaan internasional. Boleh bercita-cita jadi bankir, ahli perbankan maksudnya, jadi notaris, jadi lawyer, ahli hukum, advokat, pembela, bisa jadi pengusaha sukses, punya ribuan karyawan, punya puluhan bahkan ratusan perusahaan. Boleh juga anak-anak bermimpi menjadi seorang miliarder, bukan saja miliarder tapi triliuner. Anak juga boleh bermimpi punya jet pribadi seperti Ronaldo yang pernah ke Indonesia zaman Pak SBY dulu. Atau seperti sehari ini juga punya jet pribadi, atau punya mobil Rolls Royce, mobil mewah seperti artis-artis itu. Terserahlah, banyak impian yang bisa dimunculkan saat ini. Impian itu semuanya bagus, asal realistis, memungkinkan, itu bisa dicapai, itu bagus. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita berusaha, Allah akan memberi jalan keluar. Yang harus dipahami, langkah awal untuk sukses seperti yang saya sebutkan di atas, yaitu mengenal diri sendiri dengan baik, mempelajari kualitas diri dengan baik, mempelajari kompetensi diri dengan baik. Tahu diri dan mengenal diri akan mengantarkan Anda kepada tahap hidup yang lebih berkualitas. Jangan sampai orang lain lebih mengenal kita dari kita sendiri. Self concept atau konsep diri, ada 2 pandangan yang bisa melihat diri kita. 1 yang melihat diri kita sendiri, yang 1 orang lain. Jadi yang pertama, bagaimana kita melihat diri kita masing-masing, atau saya melihat diri saya sendiri. Yang kedua, bagaimana orang lain melihat diri saya. Tentu melihat dengan jujur, tidak hanya mengatakan baik padahal tidak baik. Ahli humanistik psikologi Carl Rogers mengatakan konsep diri atau self concept adalah persepsi dan keyakinan terhadap diri sendiri, baik yang positif maupun yang negatif, dan konsisten artinya ajak, istiqomah, tetap
serta terorganisir, artinya terstruktur, artinya tersusun dengan baik. Itulah pendapat Carl Rogers. Global self-concept atau konsep diri secara umum mencakup 6 hal. Kita awali dari pendidikan, bagaimana diri kita tentang pendidikan kita sendiri, bagaimana kehidupan sosial kita, bagaimana perasaan kita kepada diri kita, kepada orang lain, kepada sekitar kita, bagaimana kompetensi kita, bagaimana kemampuan kita, bagaimana fisik kita, bagaimana tubuh kita, bagaimana jasmani kita, dan tidak kalah pentingnya juga bagaimana kehidupan keluarga kita. Inilah global self concept. Konsep diri secara umum mencakup 5 hal. Konsep diri yang pertama bisa kita pahami adalah keseluruhan pandangan tentang diri sendiri, baik yang negatif maupun yang positif. Kedua, konsep diri ini adalah cara kita memandang diri kita sendiri, baik dengan pandangan yang positif ataupun sebaliknya yang negatif. Orang kadang tidak puas pada dirinya sendiri, orang tidak puas pada dunia sekitarnya, semuanya selalu negatif, dan ini tidak baik, akan mengganggu diri kita. Gambaran berikutnya, self konsepnya adalah suatu image, suatu gambaran, suatu angan-angan, suatu bayangan yang ada di otak kita. Dan tiap orang sudah mulai data di otaknya ini, siapa saya ini. Semakin orang banyak tahu tentang deskripsi atau penjelasan dirinya sendiri, tentu akan semakin baik. Berarti orang itu sangat mengenal diri sendiri. Contoh, nama saya Mamat, saya kelas 1 SMK. Saya seorang pendiam, introvert, mudah tersinggung, tapi saya pintar, saya hebat di matematika, saya hemat, saya setia. Namun sayang saya kurang percaya diri, kurang pede, tapi saya juga taat beribadah. Itu salah satu contoh mengenal diri sendiri. Tentu masih banyak yang bisa disebutkan. Semakin banyak yang disebutkan berarti semakin baik, semakin paham tentang dirinya. Elemen self concept atau unsur konsep diri itu ada 3. Yang pertama self image atau citra diri, yang kedua self esteem atau harga diri, yang ketiga self ideal atau cita-cita. Kita awali dari yang pertama. Self image adalah apa yang dilihat seseorang ketika dia melihat dirinya sendiri. Itulah pendapat Brun. Citra diri juga disebut kesadaran diri. Jadi self image disebut citra diri, juga disebut kesadaran diri. Tentu kesadaran diri yang masuk akal dari apa yang orang pikirkan tentang diri mereka sendiri. Kedua, self esteem atau harga diri. Tentu seseorang punya harga diri yang tidak terbatas, tidak ternilai nilainya, tidak terbatas nilainya. Self esteem adalah nilai personal seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, self esteem atau harga diri merujuk pada cara seseorang menghargai, mengapresiasi, dan menyukai dirinya sendiri. Tentu dengan realita yang ada, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan namanya gengsinya terlalu tinggi, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Lalu self ideal atau cita-cita, yaitu keadaan atau kondisi individu yang ingin dicapai oleh individu tersebut, tentu di masa yang akan datang. Namanya manusia pasti punya keinginan, pasti selalu tidak puas dengan yang ada, dan itu bagus. Jadi kita harus selalu menjadi lebih baik dari hari ini, harus, itu konsep kita. Sesekali mari kita bercermin. Kalau kita melihat gambar ini, cerminnya buram, entah wajahnya yang buram, entah cerminnya. Jangan salahkan cerminnya, jangan belah cerminnya kalau kita yang salah. Cara pandang tentang diri sendiri, nomor 1 tadi self image atau citra diri. Citra diri adalah cara pandang kita pada diri sendiri, dengan cara pandang yang baik maupun yang buruk, dengan cara pandang yang positif maupun yang negatif, dengan cara pandang yang husnudzon maupun suudzon. Lihat fisik kita. Jadi caranya dengan lihat fisik kita seperti apa. Kita gagah, tinggi, besar, hitam, manis, atau kita bisa lihat peran sosial kita. Kita sebagai apa? Oh, saya sebagai ketua kelas, saya itu ketua OSIS, saya juara di bidang olahraga voli misalkan. Lalu lihat personality kita, kepribadian kita. Ya, semuanya itu bersumber pada pemikiran kita. Tentu kita harus jujur kalau mau memilih gambaran diri yang baik. Maka sekali lagi, mari kita bercermin. Bolehlah Anda seperti kucing kecil itu, namun Anda bayangkan diri Anda seperti harimau besar.
bolehlah impian itu mudah-mudahan tercapai. Gambaran fisik kita, oh saya cantik, saya manis, saya imut. Gambaran kecerdasan kita, kita sangat cerdas, pandai, kita sangat berbakat, punya bakat olahraga atau bakat seni atau bakat nari atau bakat yang lain. Kita baik hati, ramah, santun, sopan. Itu gambaran fisik kita, baik dari sisi fisik maupun psikologisnya ya. Gambaran fisik kita dipengaruhi oleh berbagai hal sejak usia dini, seperti misalnya pola asuh orang tua yang bagaikan bisa menjadi cermin yang memantulkan citra diri kita, atau pengalaman orang lain seperti guru, teman, dan keluarga juga bisa memperkuat apa yang kamu pikir dan rasakan tentang diri kamu sendiri. Penting untuk diingat, satu, membangun self image yang positif itu sangatlah penting. Jadi membangun citra diri yang baik itu sangat penting, akan memotivasi kita untuk berbuat baik, untuk mencapai hal itu. Kedua, kita perlu meningkatkan kesejahteraan secara fisik, mental, sosial, emosional, dan spiritual. Salah satunya dengan membangun image yang positif tentang diri kita. Ketika kita harus bersikap realistis, menerima apa adanya, baik tentang kelebihan kita maupun keterbatasan kita. Terimalah apa adanya, perbaiki kekurangannya, tingkatkan kelebihannya. Itu hal yang positif dilakukan. Self image atau citra diri yang negatif akan membuat kita rendah diri, akan membuat kita tidak fokus, akan membuat kita minder. Maka bangun saja self image yang positif. Tidak ada orang yang tidak ada orang yang sempurna. Pasti setiap orang punya kelemahan masing-masing. Namun percayalah, Tuhan tidak menjadikan semuanya ini serba sia-sia. Kenali diri Anda yang bagus, bercermin, lihat gambar di sebelah kanan, dengan mata yang bening, wajah yang bersih walaupun tidak kuning orangnya, namun tampil dengan sosok yang sangat pede, sangat percaya diri. Nah, sekarang tugas. Tugas yang pertama, anak-anak membuat daftar tentang hal-hal yang positif yang kamu miliki. Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, semakin baik, berarti kalian semakin mengenal diri kalian sendiri. Tapi harus dengan jujur, realistis. Yang kedua, mintalah bantuan orang terdekat. Bisa ayah, bisa ibu, bisa teman, bisa tetangga, bisa kakak, bisa adik, untuk menilai kelebihan yang kamu miliki dan kemudian Anda tuliskan ya. Yang ketiga, buatlah daftar hal-hal yang negatif atau kelemahan kamu. Bisa kamu sendiri yang mendata, bisa kamu juga minta bantuan orang lain untuk menilai dengan jujur. Itu untuk pertemuan kali ini cukup. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.